Bagi Bima, kabut di Gunung Rinjani seharusnya hanya uap air biasa. Sesuatu yang bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Tapi setelah tersesat selama hampir seharian penuh bersama dua temannya, Rian dan Chandra, teori itu sama sekali tidak membantu. Mereka lapar, lelah, dan mulai putus asa. Jejak setapak yang mereka ikuti seolah lenyap ditelan pekatnya kabut. Kita harus terus bergerak, kata Bima, mencoba terdengar yakin. Padahal, kakinya sudah terasa seperti jeli. Kemana? Kita sudah berputar-putar di tempat yang sama dari tadi, sahut Chandra, suaranya serak. Saat itulah, di tengah keputusasaan mereka, terdengar sebuah alunan musik. Suara gamelan yang lembut dan mendayu, seolah datang dari balik dinding kabut. Tanpa pikir panjang, mereka mengikuti sumber suara itu. Harapan membuat langkah mereka yang berat menjadi lebih ringan. Benar saja, tak lama kemudian kabut menipis dan di hadapan mereka terhampar sebuah lembah kecil yang subur. Di tengahnya, berdiri sebuah desa yang damai. Rumah-rumah panggung dari kayu berdiri rapi, halamannya bersih, dan dari beberapa dapur mengepul asap. Bau harum sate dan sambal yang lezat langsung membuat perut mereka keroncongan. Warga desa yang melihat kedatangan mereka langsung tersenyum ramah dan menyambut dengan tangan terbuka. Mari, silakan masuk. Kalian pasti lelah dan lapar, kata seorang pria parubaya yang memperkenalkan diri sebagai kepala desa. Bima, Rian, dan Chandra merasa sangat beruntung. Mereka disuguhi makanan yang luar biasa enak dan minuman hangat. Semua penduduk desa sangat baik. Tapi saat malam tiba dan mereka diberi tempat untuk beristirahat di sebuah balai besar, Bima mulai merasakan ada yang aneh. Desa ini terlalu sunyi. Kalian sadar tidak? Bisik Bima pada kedua temannya. Dari tadi sore, aku tidak melihat ada anak kecil. Tidak ada juga orang yang sudah sangat tua. Semua penduduknya kulihat seumuran, sekitar 30-an. Rian yang sudah mengantuk menepisnya. Kau ini terlalu banyak berpikir, Bim. Mungkin mereka memang komunitas yang unik. Sudah, lebih baik tidur. Keesokan harinya, keanehan itu semakin terasa. Makanan selalu tersedia melimpah, seolah tak pernah habis. Bima mencoba bertanya pada seorang ibu yang sedang menumbuk bumbu, dari mana mereka mendapatkan semua bahan makanan. Ibu itu hanya tersenyum dan menjawab, desa ini selalu menyediakan apa yang kami butuhkan. Jawaban yang ramah, tapi tidak menjelaskan apa-apa. Rasa penasaran membuat Bima berjalan-jalan ke belakang desa. Dia menemukan sebuah lumbung padi yang sangat besar. Isinya penuh hingga ke atap. Anehnya, setelah beberapa hari mereka di sana dan setiap hari penduduk memasak nasi dalam jumlah besar. Saat Bima mengecek kembali, isi lumbung itu tidak berkurang sama sekali. Tetap penuh sampai ke atas. Rian dan Chandra tampaknya tidak peduli. Mereka terlalu menikmati kenyamanan dan keramahan desa itu. Mereka bahkan mulai lupa dengan tujuan awal mereka mendaki Rinjani. Hanya Bima yang merasa seperti ada dalam mimpi buruk yang indah. Ia tahu, mereka harus segera pergi dari tempat ini. Aku akan mencari jalan keluar hari ini, kata Bima tegas. Rian dan Chandra hanya menganggapnya aneh, tapi tidak melarang. Bima berlari memasuki hutan, mengikuti arah matahari terbit, berharap bisa menemukan jalan setapak yang kemarin mereka lewati. Ia terus berlari sekuat tenaga, melewati pepohonan rapat dan semak belukar. Setelah merasa sudah berlari cukup jauh, ia berhenti untuk beristirahat. Namun, betapa terkejutnya ia ketika melihat di hadapannya justru berdiri gerbang desa yang tadi baru saja ia tinggalkan. Jantungnya berdebar kencang. Ini tidak mungkin. Ia mencoba lagi, mengambil arah yang berbeda. Hasilnya tetap sama. Hutan itu seolah sebuah labirin hidup yang selalu membawanya kembali ke titik awal. Lelah dan putus asa, ia kembali ke desa. Di gerbang, seorang wanita yang pernah menyajikan minuman untuknya sudah menunggu sambil tersenyum. Senyumnya masih ramah, tapi mata wanita itu menyiratkan kesedihan yang sangat dalam. Tidak ada jalan keluar Mas, katanya dengan suara pelan. Desa ini yang memilih siapa yang boleh tinggal. Bukan kita yang memilih untuk pergi. Saat itulah Bima sadar. Ia melihat Rian dan Chandra berjalan ke arahnya. Wajah mereka tampak tenang dan damai, tapi tatapan mata mereka kosong. Persis seperti penduduk desa lainnya. Ayo makan Bim. Sudah waktunya, kata Rian dengan nada datar. Itu bukan lagi suara sahabatnya. Itu adalah suara salah satu warga desa. Bima menatap nanar ke sekelilingnya. Wajah-wajah ramah itu kini terlihat seperti topeng yang indah. Mereka bukan menolong, tapi menjebak. Mereka adalah para pendaki yang tersesat dari puluhan tahun lalu, yang kini menjadi warga baru untuk menyambut korban selanjutnya. Waktu seakan berhenti di desa itu. Bima tidak tahu sudah berapa lama ia di sana. Seminggu, sebulan, atau mungkin setahun.
Perlawanan dalam dirinya perlahan padam, digantikan oleh ketenangan yang hampa. Hingga suatu sore, saat kabut tebal kembali turun menyelimuti lembah, ia mendengar 3 suara orang berteriak minta tolong dari kejauhan. Bima bangkit berdiri. Tanpa ia sadari, bibirnya mengukir sebuah senyum ramah yang telah ia lihat berkali-kali. Ia berjalan perlahan menuju gerbang desa, siap menyambut para tamunya yang kelelahan. "Selamat datang," sapanya dengan suara lembut. "Kalian pasti lelah dan lapar.